Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ruben Amorim memainkan peran penting dalam transfer Gonzalo Ramos dan sekarang Mario Gila adalah yang berikutnya menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya dengan mengonfirmasi bahwa AC Milan telah memiliki kesepakatan dengan Gila. Selain itu dia juga mengomentari peran besar Amorim. Berikut komentar jurnalis ternama itu. Milan masuk dengan memaksa mencapai kesepakatan dengan Mario Gila untuk kontrak 5 tahun bahkan tanpa Liga Champions. Ruben Amorim telah terlibat, dia menelponnya. Amorim suka terlibat dalam operasi mercato dan juga berbicara dengan para pemain. Dia ingin memiliki hubungan dengan para pemain yang dia rekrut seperti yang sudah dia lakukan di Sporting dan Manchester United. Dia melakukannya pertama kali dengan Gonzalo Ramos di Milan dan sekarang Gila. Sekarang mereka sedang berkomunikasi dengan Lazio yang menginginkan 30 juta euro. Ungkapnya. Sergio Navarro telah ditunjuk untuk menggantikan Massimo Odo untuk menjadi pelatih kepala Milan Futuro yang baru. AC Milan menerbitkan sebuah pengumuman yang menyatakan bahwa pria asal Hungaria itu telah ditunjuk sebagai pelatih baru Futuro menggantikan Odo yang mengundurkan diri. Berikut beberapa pengumuman dari Rossoneri disampaikan melalui website resmi mereka. AC Milan dengan bangga mengumumkan penunjukan Sergio Navarro Borcuero sebagai pelatih kepala Milan Futuro. Lahir di Huelva, Andalusia, Navarro memulai karir kepelatihan di sektor pemuda Castellon pada tahun 2006. Selama musim 2025-26, Navarro mengambil alih Debrecen di Hungaria, menandai pengalaman keduanya sebagai pelatih kepala tim utama profesional. Menunjuk Sergio mewakili perpaduan ideal dari kualitas yang kami cari, seorang pelatih yang sudah memahami tuntutan sepak bola profesional dan yang terpenting fokus pada pengembangan bakat muda di salah satu lingkungan sepak bola terkemuka di Eropa. Kami percaya kualitas ini membuatnya menjadi orang yang ideal untuk membantu proyek kami. AC Milan menyampaikan sambutan hangat kepada Sergio dan berharap dia sukses dalam peran barunya. Tulisnya. Gonzalo Ramos telah memutuskan untuk mengenakan nomor 9 di AC Milan menggantikan Niklas Füllkrug. Beberapa waktu yang lalu, Milan telah mengumumkan penandatanganan Ramos, tetapi pengumuman itu tidak terlalu detail. Meskipun demikian, tampaknya hampir dipastikan dia akan menggunakan nomor punggung 9, mengingat Diavolo tidak akan menebus Füllkrug dari West Ham United pada musim panas ini. Sekarang telah berseliweran foto-foto jersey di toko Milan yang tampaknya telah mengkonfirmasi nomor punggung penyerang Portugal itu bersama Milan. Jelas nomor punggung 9 di Milan telah terkenal angker atau terkutuk, meskipun Olivier Giroud telah mematahkan kutukan tersebut pada beberapa musim terakhir. Mempertimbangkan label harganya lebih dari 70 juta euro yang memecahkan rekor transfer klub, jelas semua orang berharap Ramos dapat menunjukkan performa sepadan dengan harga tingginya. Sejauh ini bersama Portugal, Ramos telah menunjukkan bahwa dia merupakan pemain penting dan dapat bersaing dengan nama besar seperti Cristiano Ronaldo. AC Milan berharap dapat menutup kesepakatan Mario Gila pada awal pekan ini menurut sebuah laporan. Laporan sebelumnya mengkonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai antara Diavolo dengan Sagbek. Mereka menawarnya kontrak besar senilai 5 juta euro per tahun. Napoli dan Atalanta saat ini berada di belakang Milan dalam perburuan setelah tawaran besar yang dikirimkan dan jelas saja membuat Gila menjadi tertarik. Sekarang Milan News mengutip Gianluca Di Marzio yang berbicara langsung dari Sky Italia bahwa Milan ingin menutup kesepakatan ini pada hari Senin atau Selasa. Mereka telah menginstruksikan agen Gila untuk melakukan negosiasi dengan Lazio dan tawaran sebesar 25 juta euro ditambah bonus akan dibuat. Claudio Lotito selaku presiden Lazio sejauh ini menetapkan 30 juta euro adalah label harga bek Spanyol itu, tetapi tampaknya cepat atau lambat kesepakatan itu akan segera tercapai. Kemudian terkait masalah gaji, karena Gila bergabung dengan Lazio ketika keputusan pertumbuhan masih berlangsung, maka dia akan mendapatkan manfaat dari itu di Milan juga, yang membuat gaji kotornya lebih rendah. Luka Modric cenderung bertahan satu musim lagi dan akan berdampak pada dua gelandang AC Milan ini menurut sebuah laporan. Setelah Kroasia tersingkir di Piala Dunia, tampaknya Modric sekarang telah siap memutuskan masa depannya bersama Diavolo. Mantan bintang Real Madrid itu tampaknya akan bertahan satu musim lagi karena harapannya adalah ingin mengenakan jersey AC Milan di Liga Champions dan dia siap kembali membantu tim. Milanis mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa jika Modric bertahan, maka salah satu dari jasa Ariad dan Ricci bisa meninggalkan klub. Gelandang Swiss itu dianggap sebagai pemain kunci oleh Ruben Amorim, sehingga kepergian gelandang Italia lebih mungkin terjadi agar ia mendapatkan lebih banyak menit bermain. Amorim akan mengevaluasi semua pemain di pramusim dan kemudian barulah dia akan memutuskan apa yang akan harus dilakukan, karena Rossoneri dinilai memiliki terlalu banyak gelandang. Ini adalah salah satu lini yang akan mendapat perubahan besar pada musim panas karena Yusuf Fofana dan Ruben Loftus-Cheek dipastikan akan pergi.
Cristiano Ronaldo percaya dan berharap Luka Modric perpanjang kontraknya bersama AC Milan. Kontrak Modric berakhir pada akhir bulan Juni, jadi sekarang dia berstatus bebas transfer meskipun memiliki klausul perpanjangan kontrak 1 musim lagi. Setelah tersingkirnya Kroasia dari Piala Dunia, sekarang Modric serius berpikir untuk memperpanjang masa baktinya 1 musim lagi di San Siro. Setelah pertandingan dramatis yang mempertemukan Portugal dan Kroasia, Ronaldo diwawancarai tentang masa depan mantan koleganya di Real Madrid itu. Bintang Al Nassr mengatakan bahwa Modric merupakan seorang legenda dan sangat optimis terhadap masa depannya. Berikut komentar sang superstar. Saya percaya dengannya, dia adalah legenda sepak bola. Saya bermain selama bertahun-tahun bersamanya di Real Madrid dan saya berharap yang terbaik untuknya. Saya harap dia akan terus bermain, ungkapnya. Nih Mimin kasih video dari Krisno. Yeah, I spoke with him. He's a legend of football. I played so many years together with him in Real Madrid. I wish him all the best and I hope he continue to play. Virgil van Dijk tidak akan bergabung dengan AC Milan dan dia akan bertahan di Liverpool menurut sebuah laporan. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Van Dijk dari Liverpool bisa menambahkan kualitas serta pengalaman ke ruang ganti Diavolo. Namun sepertinya membawanya pergi dari Liverpool pada musim panas ini, terlebih setelah kepergian beberapa pemain senior, jelas bukanlah hal yang mudah. Sekarang James Pierce dari The Athletic menegaskan bahwa veteran Belanda itu tidak akan pergi kemanapun pada musim panas karena Andoni Iraola melihatnya sebagai pemain kunci dalam proyek tersebut. Bahkan jika keinginan sang pemain adalah untuk hengkang, Liverpool tetap tidak akan berniat menerima tawaran apapun untuknya. Dengan demikian, kepindahannya ke San Siro jelas hampir dipastikan tidak akan mungkin terjadi. Namun di sisi lain, Ruben Amorim memiliki beberapa nama lain untuk melengkapi lini belakangnya. Jadi meskipun kehilangan nama besar seperti Van Dijk, jelas tidak akan terlalu mempengaruhi proyek tersebut. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Christian Komoto optimis dapat meraih tempat di AC Milan musim panas dan juga menjelaskan hubungannya dengan Sandro Tonali. Komoto diwawancarai Kronek di mana dia berbicara tentang pengalamannya di Spezia musim lalu, peluangnya musim depan di San Siro dan persahabatannya dengan Tonali. Ikut komentar sang gelandang muda milik Rossoneri itu disampaikan melalui David Capano. Saya merasa lebih baik menghadapi intensitas yang ada di level tinggi. Saya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya memperbaiki diri saya sedikit demi sedikit, tetapi jalan saya masih panjang. Saya merasa siap untuk menghadapi semua tantangan yang akan muncul di depan dan yang memanfaatkan peluang sepenuhnya. Sandro bahkan datang ke ulang tahun saya yang ke-18. Dia hampir seperti saudara laki-laki bagi saya. Dia sering menonton pertandingan saya dan memberi saya nasihat. Dia adalah titik referensi dan orang yang benar-benar hebat. Musim di Serie B mengubah saya sebagai pribadi. Saya tiba di ruang ganti dengan orang-orang yang 20 tahun lebih tua dari saya dan saya tidak terbiasa karena saya bermain di Primavera. Jadi mengalami dunia para profesional sungguh luar biasa. Saya merasa sangat seperti anak kecil ketika saya memulai dengan Spezia. Jadi Tonali membantu saya mengelola momen-momen itu setelah melewatinya beberapa tahun yang lalu, ungkapnya. Jovan Kirovski buka suara tentang penunjukan Sergio Navarro sebagai pelatih kepala baru Milan Futuro musim depan. Dalam pengumuman yang diterbitkan AC Milan kemarin, ada juga komentar dari Kirovski yang sekarang tampaknya juga menjabat sebagai direktur pengembangan olahraga Rossoneri. Dia ikut menjelaskan alasan mengapa Milan pada akhirnya memilih untuk merekrut Navarro. Berikut komentar petinggi Futuro itu disampaikan melalui website resmi klub. Menunjuk Sergio memiliki perpaduan ideal dari kualitas yang kami cari, seorang profesional dan di atas segalanya. Dia telah fokus pada pengembangan bakat muda di salah satu lingkungan sepak bola terkemuka di Eropa. Kami percaya kualitas ini menjadikannya orang yang ideal untuk membantu membangun proyek kami, yang tujuan utamanya adalah mengembangkan dan memaksimalkan bakat muda, tulisnya.